kebijakan yang diputuskan oleh pemerintah Indonesia. Maka daripada itu, kami sebelumnya ingin mengucapkan terima kasih kepada bapak-bapak aparat dari Polri, TNI, dan juga abang-abang KKN OTT. Kami berharap kepada bapak-bapak sekalian, kami hadir kemari. Ini ada aksi damai, aksi aspirasi kami untuk menyampaikan apa yang selama kami alami saat ini. Kami harus melihat, bapak harus melihat seluruh Indonesia hari ini telah turun ke jalan. Artinya apa? Kegagalan pemerintah Indonesia telah terlihat oleh sejuta, puluhan juta mata yang ada di Indonesia. Kawan-kawan, saya berharap tetap semangat dan teruslah menjadi kesetiaan di garda terdepan di dalam garis perjuangan. Hidup mahasiswa, hidup orang Indonesia. Para kawan-kawan yang ingin menyampaikan aspirasinya, saya persilakan. Salam cinta atas nama perjuangan, salam perjuangan atas nama cinta. Hidup mahasiswa, hidup mahasiswa, hidup mahasiswa. Kawan-kawan, hari ini sudah jelas, sudah sering kita sampaikan, dimanapun kita sampaikan, bahwasanya kebijakan hari ini adalah kezaliman yang sangat mutlak. Kebijakan hari ini adalah kebijakan yang mengkhianati rakyat Indonesia, yang mengkhianati rakyat miskin kota, dan yang mengkhianati mahasiswa-mahasiswa. Coba bayangkan kawan-kawan, berapa mahasiswa yang ingin berangkat kuliah tetapi tidak mempunyai uang untuk membeli minyak, dan hari ini pemerintah tidak peduli akan hal itu. Malah pemerintah menambah kesulitan itu. Betul kawan-kawan? Betul kawan-kawan? Kemudian kawan-kawan, yang harus kawan-kawan bayangkan lagi, dan saya rasa hanya kita yang bisa membayangkan. Kenapa? Karena pemerintah hari ini tidak pernah membayangkan itu. Maka karena pemerintah hari ini buta terhadap rakyat miskin kota, yang hari ini kita ketahui bahwasanya para petani, para nelayan, para tukang beca, para semua pekerja-pekerjaan ini kesulitan untuk apa? Untuk membeli minyak. Maka hari ini kita harus menyuarakan itu, kawan-kawan. Permasalahannya di mana? Itu dia permasalahan yang sangat urgent. Jadi hari ini kalau misalnya BBM ini terus dipotong, yakinlah kemiskinan di berbagai pelosok negeri akan bertambah. Kita ketahui juga sumber pokok permasalahan pertama untuk terjadinya kriminal itu adalah kemiskinan Bapak dan Ibu. Jadi kalau kemiskinan berada di seluruh masyarakat, lapisan masyarakat, kriminal tinggi, Bapak dan Ibu, kepolisian jangan salahkan rakyat. Kalau nanti lapas-lapas penuh dengan kriminal, jangan salahkan rakyat. Tapi salahkan pemerintah hari ini yang tidak berpihak kepada rakyat. Kenapa? Kita akui Bapak Ibu kepolisian memang sudah diamanahkan oleh konstitusi untuk menjaga keamanan dan ketertiban. Tetapi harus Bapak dan Ibu ketahui bahwa hari ini pemerintahlah yang akan menstimulus terjadinya kriminal. Kenapa? Kemiskinan itulah yang membuat terjadinya kriminal. Saya yakin Bapak dan Ibu kepolisian telah mempelajari itu semua. Maka hari ini kita kawan-kawan di sini menyuarakan agar apa? Agar membantu Bapak dan Ibu kepolisian tidak terjadinya kriminal. Tetapi apabila hari ini kita menyuarakan ini, kita terjadinya represif, maka yakinlah ke depannya 1-2 tahun ke depan maka akan tinggi kriminal di tingkat masyarakat, kawan-kawan.